بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa alimnil hikmata wa ta'wila. Allahumma ja'alni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Amin. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa 'allimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mursyiduna wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghal Saifullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan karomah beliau kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing dalam keadaan eling. Amin. Di tangan beliaulah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan ilmu beliaulah apa yang gaib menjadi dhahir. Dengan karomah beliaulah apa yang jauh menjadi dekat. Dan yang lebih dekat lagi sampai kita bisa merasakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Yang mulia para wakil talqin, para ikhwan semua, ada satu wajah yang sudah dua manakib ini kita rindukan kehadirannya karena beliau tidak nampak di sini. Siapakah beliau? Itulah guru kita, Bapak Kiai Haji Jujun Junaidi. Saya rindu dengan wajah beliau, saya rindu dengan candanya. Diharap minggu ini sudah bisa bertemu. Kami pun di kampus menunggu. Ya, ternyata beliau belum bisa nampak hadir. Saya mohon dengan segenap kebeningan hati, Kuhatenu pinuh kuka ikhlasan, kita doakan semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah, amin. Diberi kesehatan yang sempurna, amin. Sehingga ilmunya bisa tetap terpancar buat kita, amin. Al-Fatihah. Melihat yang ada di bawah mic dan ibu-ibu ini sudah mulai kena penyakit NTCR ya. Ya, NTCR, nunutan, tunuh, cangkel, jeung lulungu. Ya, kita juga harus punya doanya. Ini pulang dari sini kalau dalam pengajian kakenaan ku penyakit eta urang udah gaduh doa anti. Nah, sok sasarangan ngadua sareng simkuring. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal atuda wal kharam wa tunuh wa cangkel wal lulungu. Amin. 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 Ajas tuka dijazahkeun. Kalau ngaji nunutan deui bacakeun dua eta. Tunuh keneh wae, tunyel ieu nah. Kolek api. Jamaah rahimakumullah, kalau tadi kita menyimak apa yang dibaca ayat Al-Quran oleh Buya Mujib Qori kita, itu menggetarkan hati kita karena di situ diungkap ada satu sosok yang Allah perankan. Betapa sosok ini adalah sosok yang serius mencari Allah, menemukan Allah, meyakini, memujinya. Siapakah itu? Itulah Nabi Ibrahim.
Jadi kalau kita ingin melihat sosok yang ma'rifatnya itu lengkap, bagaimana dia berjuang untuk melihat siapa sih pencipta alam ini. Lalu beliau melihat ciptaannya. Itulah yang disebut dengan ma'rifatul af'al. Hanya ini hati-hati, ada paham yang menyesatkan bahwa Ibrahim itu sesat katanya. Karena dia bertuhankan kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang. Waspada, itu paham yang menyesatkan. Ibrahim tidak begitu. Justru Ibrahim dia ingin meyakini siapa pencipta alam ini. Sampai dia menemukan dari mulai zat, sifat, asma, af'alnya, bahwa Allah itu adalah sumber segala sumber kehidupan. Dia yang maha hidup, yang menghidupkan, yang mati pun dihidupkan. Itu yang dia yakini. Meskipun begitu, kalau kita melihat Quran surat Al-Baqarah ayat 206, ternyata Nabi Ibrahim juga masih butuh untuk meyakinkan bahwa Allah itu ada, Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 206 itu dikatakan, wa in qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata, dia berkata begini karena dia ingin meyakinkan benar nggak Allah ada, benar nggak Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Lalu dia mengatakan begini, Rabbi arini kaifa tuhtil mauta. Ya Allah, bukan aku nggak percaya, tapi perlihatkan bahwa Engkau lah yang menghidupkan apa yang mati. Sampai Allah mengatakan, nah dari mana Ibrahim? Kamu teh nggak percaya bro sama aku, kira-kira gitu. Kata Nabi Ibrahim, qalu bala, tidak begitu ya Allah. Saya bukan tidak percaya, walakin lihat ma'inna qalbi, tetapi untuk meyakinkan hatiku. Qalbi di situ bukan akli, awas. Makanya tempat yakin itu di qalbu. Ini mah yakin. Kalau tidak tahu tempatnya juga bahaya. Ada orang tahu barang, tidak tahu tempat. Itu yang berbahaya. Maka kata Nabi Ibrahim, perlihatkan kepadaku. Untuk apa? Untuk menenangkan, meyakinkan hatiku. Kata Allah, oke, kalau begitu, ambil burung. Nabi Ibrahim disuruh ambil burung. Berapa? 4. Terus matikan semua. Si burung yang 4 itu lalu kemudian dicacah semuanya, dimutilasi, pisahkan di 4 penjuru dengan daging yang berbeda, simpan di 4 penjuru dengan yang berbeda. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, konon katanya kepalanya mau dipegang. Ya Allah, kalau sudah begini gimana? Lah kan kamu mau tahu bagaimana aku menghidupkan yang mati. Terus panggil burung itu. Begitu beliau panggil, luar biasa. Tubuh burung yang sudah terpecah-pecah itu luar biasa. Akhirnya berkumpul lagi sampai tidak ada yang pahili itu. Apa itu bahasa Indonesia pahili? Tertukar, ya. Ya, pahili suaminya Bu Hili. Tidak ada yang tertukar, Pak. Hidup lagi. Akhirnya di situ Ibrahim yakin bahwa yang menghidupkan dan yang mematikan itu adalah Allah. Cuma ini jangan diuji coba oleh Bapak. Ini bahaya. Ini khusus Nabi Ibrahim. Kayak Ibrahim misalnya kebal api karena membaca kun, ya narukuni badan wasalaman. Pulang dari sini asup karena durukan, ya narukuni badannya gitu. Nabi Ibrahim menguji burung yang mati aja itu ternyata bisa hidup lagi, bisa menyatu lagi. Balik ke imah, Bapak buka pemajikan opat, mana ya nu satuju ka urang, nu satia ka urang, copot dicacat ku Bapak KB atuh di kantor polisi. Beberapa ahli tafsir mengatakan justru karena peristiwa yang Allah ajarkan ini, Ibrahim itu tahu satu rahasia bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati. Maka pada ketika ada perintah bagaimana dia meskipun berat harus menyembelih Ismail, meskipun berat dia tanpa ragu-ragu gitu. Makanya Ustadz tong samarangan rangkeun jauh Nabi Ibrahim kudu mencit Ismail, enggak, itu sudah diajari oleh Allah dari peristiwa burung itu, Pak. Tapi lain debus ya, Pak, awas. Ya rahimahullah. Bagaimana Nabi Ibrahim sampai melaksanakan perintah? Lalu bagaimana dia mau menyembelih Ismail?
Pesan moralnya bukan itu sebetulnya. Bukan hanya itu pesan moralnya. Pesan moralnya adalah kalau orang sedang bermakrifat kepada Allah, maka godaannya akan banyak. Dan salah satu godaan dan penghalang yang terberat ketika manusia bermakrifat kepada Allah apa? Berhala, Pak. Pak. Kan zaman Nabi Ibrahim berhala na tetina tapekong. Kalau tapekong mah tape singkong, Pak. Zaman Nabi Ibrahim berhalanya dari batu, ada gitu. Itu berhalanya. Kalau zaman sekarang ada. Apapun yang menghalangi Bapak makrifat kepada Allah, itu adalah berhala. Biasa kadang ngarepotkeun. Berhala, Pak. Cuma zaman Nabi Ibrahim patung, sekarang mah berhala na teh nu kieu patut tah. Bari dikir ge dituna dihareup. Dikir ramah ieu mah kieu Allah. Panonna malotot kana ieu. Bari TikTok Allah. Berhala itu zaman sekarang lebih banyak daripada zaman Ibrahim. Zaman Ibrahim mah baru kan tanu geus teu katingali berhalanya. Apa? Itulah yang menghalangi pada kolbumu untuk makrifat kepada Allah, itu berhala. Bisa jadi manusia, bisa jadi. Makanya dilambangkan dengan Ismail. Kalau berhalanya manusia, bila perlu zaman waktu itu pencit gitu. Cuman jangan difahami secara kasar. Engke bapak boga budak ngahalangan, arek naon, arek panakip dipencitan. Berhala sia. Pemajikan ngahalang arek panakip berhala sia. Makanya memahami hal-hal yang tersembunyi, yang hakikat dari yang syariat, itulah yang senantiasa Abah ajarkan kepada kita. Nikmat yang sangat luar biasa. Dulu kita berpikir, kaji, tegablek duit, tong disebut miskin era. Beda kiceupna. Halo? Nu duitna loba mah. Kepatna ge beda. 1000. Teu boga duit, saperak. Maka Abah mengatakan bahwa bagaimana kita itu mengungkap hal-hal yang syariat itu karena di dalamnya ada yang lebih dahsyat. Apakah itu hakikatnya? Maka ibadah syariat ini diikuti dengan berbagai rahasia ibadah hakikatnya. Karena kalau syariat aja capek, bro. Bapak ge sujud tarang kepikeun kanggo sidung, teu ngasah nikmatna naon. Karena sujudnya hanya menggunakan masalah fisik saja. Kalau begitu di sini syariat diabaikan? Tidak, justru syariat di sini bukan diperdebatkan, tapi apa? Dilaksanakan. Balik ka imah mapan salat sunnah ge punten karasa kusim kuring itu. Asa daek kasan teu. Daek sote lamun keur butuh we komo salat duha 8 rakaat. Nah, hutang ye keur mayar kurban. Can kabayar. Ya. Tapi di sini kita dididik. Nah, di sini tuh nikmat. Sholat di rumah, Masya Allah, 4 rakaat, pamun cepolna luar biasa. Nah, atuh ari di dieu leuwih ti cepol maksudnya. Itu luar biasa, nikmatnya. Ada kenikmatan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Itulah yang disebut dengan halalah tadi. Itulah yang pada bulan yang lalu kita sebut dengan istilah zaukta. Dirasakan terus bisa diomongkan, wah yang sing cerucut da Cipanon, kunaon kapurun-punan mungkin. Masya Allah, jangan diperdebatkan, laksanakan kata apa? Ieu mah tuh ngaji di syariat tungtungna jadi perdebatan. Sampai malam tadi saya masih ditelepon kiai itu. Kiai masih telepon. Ajengan, ajengan teh kumaha? Nah, ajengan can takbir. Nah, pan di Mekah geus takbir atuh. Aya jengan iraha takbirna. Atuh tanya sing teu merenang didinya boga guru henteu. Boga, tapi guru akang ge keur lieur cenah teh. Atuh nu lieur bak dituturkeun. Nah guru aing mah jelas ikuti pemerintah titik. Nyapan wukuf teh ajengan cenah di ditu. Sumohon wukuf di ditu. Ari akang cicing di mana? Tong tarik teuing. Di Bogor. Atuh leunna bat wukuf nuturkeun di Mekah mencit kurban di Bogor. Makanya
ulama langsung mengatakan ikuti pemerintah. Mana dalilna ajengan? Didinya mah nanyakeun dalil wae. Ayolah ku aing di dalilan. Eleh dalil ge dalilut aing, eleh dalil gelut si ajeung aing. Maksudnya apa? Hukmul hakim. Awas, hukmul hakim raf'ul khilaf. Itu dasar. Ketentuan negara seharusnya menghilangkan khilafah, menghilangkan perbedaan. Jadi ketika negara menetapkan itu, kalau mau disebut orang yang benar-benar turut kepada negara, menges tong kudu sholat id tepikeun ka make karcis, Pak. Sholat id make karcis, anu poe Sabtu ieu karcisna. Anu poe Minggu ieu karcisna. Ai satana teh apaleun pas ditinggali diasupkeun we. Nah, ieu mah beda. Aya kang poe naon? Poe Sabtu. Atuh ieu mah keur poe Minggu. Keluar. Kok perasa kok di Indonesia urusan eta. Jelas yang tadi dalilnya bahwa hukmul hakim raful khilaf. Seharusnya kalau mau taat pemerintah, turutan abah. Tapi aya nu untung. Nah, ternyata eta karcis lain keur salat hungkul, keur naon? Keur nyokot kurban. Kumaha cek anu nyokotan kurban teh? Ieu kakara ihtilaf sakieu urang beunang 2 karcis euy. Aing mah isukan mah urang demo naon lebaran sina 3 poe. Atuh sia teh meureun kanyahoan ke nyokot eta daging kurban. Ganti kostum. Dah gitu nya. Masya Allah. Ya kita itu hanya baru sebatas itu, belum dewasa. Tapi kan ikhtilafu ummatnya rahmatun. Karena perbedaan itu menjadi rahmat. Karena bodoh kalah silih jingjing bedong. Ya marahimahullah. Inilah yang sangat luar biasa. Karena ternyata perlahan-lahan Abah menuntun bahwa di balik syariat itu ada hakikatnya, dan itu terjadi kalau kita tahu jembatannya apa. Thariqah. Tanpa thariqah kita tidak akan tahu apa itu syariat, apa itu hakikat. Apa itu saja sholat dikira itu, wudhu dikira itu, ternyata di situ masih banyak rahasia-rahasia, sehingga saya katakan tadi yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang jauh menjadi dekat, yang tersembunyi menjadi zahir. Apa? Kita sekarang batur mah parebut wukuf di ditu, bari nu di ditu oge can puguh wukufna teh ditarima di dongeng nu kamari teh ya. Kita itu diberi senjata oleh apa? Awak cicing di dia, tapi wukufna bisa melewati dimensi ruang dan waktu. Apa? Wukuful qalbi. Amin ya rabbal. Tadi Abi Adang mengatakan, ternyata Allah menjadikan haji, tawaf di Baitullah, sa'i, melontar jumroh. Apa? Untuk apa? Liiqamati dzikr. Semuanya untuk zikir. Kita mah sudah dapat intinya. Hanya kita berdoa, moga-moga di lain waktu dan kesempatan Allah melimpahkan rezeki. Istitoahnya juga kita enggak tahu. Ternyata tubuh kita juga nanti terbawa ke sana. Amin ya rabbal. Itu Pak. Para ulama fikih ini yang hilang dari sejarah kita. Ternyata para fuqaha dari mulai Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i itu adalah ahli-ahli sufi, bahkan di antara mereka mursyid thariqah. Tapi kan kita tidak menemukan mana itu jejaknya. Inilah yang dihapus oleh para penjajah. Sejarah fuqaha ini dihapus seolah-olah fuqaha itu adalah fuqaha ahli fikih amali. Tidak, Pak. Ternyata mereka itu adalah guru-guru thariqah, mursyid thariqah. Imam Hanafi mursyid thariqah, Imam Hambali mursyid thariqah, Imam Maliki luar biasa, Imam Syafi'i dia punya mursyid. Ini sejarah yang dihapus oleh penjajah supaya kita menganggap bahwa fikih itu adalah fikih itu saja yang disebut dengan fikih amali. Wudu, sholat, zakat, puasa, haji, naik haji, kawin ke Pak Haji, alhamdulillah ditumpahkan Pak Haji.
Ngan kitu we nu diuruskeun. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Mari kita lihat siapa Imam Hanafi. Imam Hanafi adalah peletak dasar dari ilmu fikih amali, yang dia itulah yang mensistematisasi fikih toharoh. Tapi setelah dia mengarang fikih dalam bidang ibadah, dia menyebutnya apa? Itu fikhul asghar. Maka sebelum wafat, dia mengarang satu kitab fikih lagi yang spektakuler. Itulah disebut fikhul akbar. Siapa? Imam Hanafi. Apa isinya fikhul akbar? Isinya fikhul akbar, kata Imam Hanafi, kalau sekarang manusia dohirnya sudah beribadah, batinnya bagaimana? Maka dia merumuskan tata cara bagaimana manusia itu beribadah secara batin. Ada dua di situ. Satu, bagaimana manusia berkeyakinan dengan benar, bertuhankan dengan benar, meyakini tentang Allah itu ada, mengetahui zat sifat asma af'alnya. Apakah itu? Itulah ilmu tauhid. Tapi satu lagi kata Imam Hanafi, dia mengatakan tauhid, iman itu akibat. Dari apa? Ada satu alat untuk beriman dan bertauhid. Apa? Qalbu. Maka beliau menggagas yang saya bahasakan sekarang. Dia menyebutnya fikih qalbu. Aduh, belajar. Apa bahasa Indonesianya tadi lupa ya? Habis-habisan orang beribadah secara zahir, qalbunya tidak terbawa. Berhasiat enggak? Maka jangan aneh kalau ada yang mengatakan, Bapak wudhunya bersih, kolbu Bapak bisa dibersihin dengan wudhu nggak? Jawab. Halo? Nah, tuh wudhu tapi kan kabeak sabak. Bapak kekemu tapi kan dibura-bura. Cehialnya dibuang. Tapi kenapa kata-kata kotor masih keluar dari mulut Bapak? Kemana itu hasil wudhunya? Bapak istinsak sampai kan dising-sing-sing-sing. Leho gitu tapi kan kebagian ban sararea gitu. Kan nyararang sang di luhur nah jadi gitu. Sing balabai anak. Bersih. Tapi kenapa raihatul jannah tidak pernah tercium? Hati-hati, Pak. Karena kemarin pameresa Abah sepintas tapi itu dikepal sebesar himan, diurai selebar dunia. Abah mengatakan ada permainan huruf teh. Tahalli, tajalli. Tajalli itu apa? Tajallinya Allah di dalam diri kita. Jika pendengaranmu sudah pendengarannya, penglihatanmu penglihatannya, penciumannya, kata-katamu adalah kata-katanya. Itulah tajallinya Allah di dalam diri kita. Cuma mikiran tajalli apa ya tajalli? Tajalli itu dikira kesurupan ke Allah. Emang Allah sok nyurup dan Allah malin mah jamrong itu. Cuma ya pemuda pelaku jomblo beda kicetna mana? Datang ke makam, Mbah, saya itu jomblo, Mbah. Tolong saya beri jodoh. Cek si Mbah teh, aing ge pae teh bunuh diri teu laku. Itu tajallinya Allah. Apa cirinya tajallinya Allah? Lihat hadis ini. Bau wangi mulut orang yang berpuasa, maka pada tajalli penciuman Allah lebih wangi daripada minyak tajalli. Berarti penciumanmu sudah pencium, pendengaranmu sudah Bagaimana kalau kita bertemu dengan orang lalu kemudian lagi puasa, pas diambelan ternyata bau bangke, encan tajalli. Sehingga Bapak melihat orang-orang itu adalah yang kotornya aja, yang salahnya saja. Mana tajalli Allahnya? Itu, Pak. Dan tajalli itu ternyata dihadirkan bagi orang-orang yang ibadah nawafilnya banyak. Halo, lihat, tidak ada hamba yang aku cintai selain dia melaksanakan tentang kewajibannya daya tamasarua. Nabi ge 4 rakaat, urang 4 rakaat, sugan Bapak salat subuh 4 rakaat da jag-jag keneh henteu. Tapi apa yang membuat Allah cinta kepada seseorang itu? Itulah nafilah, ibadah nafilahnya. Makanya oleh apa dibanyakin sholat sunatnya, bari gempor-gempor oge. Halo, bari kukulutus oge, hayang deui manakib dengan loba teuing sholat naha akan. Hari henteu lebar da aya parasmanan. Nakib sarua jeung parasmanan.
Bukan itu. Abah menaikkan kita ke makom kurbi. Dengan apa? Ibadah nawafil. Karena yang ibadah nawafil, nanti aku cinta kepadanya. Tanda aku cinta kepadanya yang banyak nafilahnya itu. Pendengarannya adalah pendengaranku. Penglihatannya adalah penglihatanku. Ya mengan penglihatan teh tajali. Nah, anu katingali. Tajali naon eta? Jamaah rahimakumullah, siapa bilang Imam Hanafi itu bukan ahli sufi? Beliaulah yang memfatwakan bahwa asyariatu bila hakikatun atilatun. Ibadah syariat tidak tahu hakikatnya, kosong. Wa hakikatun bila tariqatun batilatun. Hakikat tanpa tariqah maka batal. Siapa? Imam Hanafi. Siapa bilang dia bukan tasawuf? Siapa bilang dia bukan sufi? Ayo. Bahkan saya menemukan beberapa riwayat, ternyata dari Abu Hanifah itu ada yang mengambil thariqah dan sanadnya itu beririsan dengan sanad kita. Siapakah itu? Ada yang mengambil thariqah dari Abu Hanifah ini, namanya Abu Dawud At-Ta'i. Dari Abu Dawud At-Ta'i ada yang mengambil lagi ijazahnya adalah Ma'ruf Al-Karhi. Ada lagi yang mengambil ijazahnya dari dia, siapakah? Syekh Sirri Sikti atau Syekh Sirri Sakoti dan seterusnya. Dari mana thariqahnya? Dari Ibu Abu Hanifah. Siapa? Imam Hanafi. Imam Hanafi, Hanap dekat tepi kumaha itu. Untet. Nah, yang suka jadi fitnah itu Imam Hambali. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Hambali pernah memerintah kepada anaknya, "Hei anakku, kalau kamu bergaul tong dara deket jeung si eta, saha ta eta nu disebut ahli tasawuf garelo atau jelema sesat." Jangan sampai di situ baca sejarahnya. Karena lama-kelamaan Imam Hambali juga melihat kok orang-orang yang aku anggap gila, yang aku anggap nyeleneh, yang aku anggap aneh, ternyata akhlaknya luar biasa, zuhudnya, waroknya seperti yang diterangkan oleh Abi Dadang tadi. Akhirnya dia mendekati orang-orang tersebut, ditakdirkan oleh Allah dia menemukan seorang mursyid. Siapakah mursyid Imam Hambali? Itulah Hamzah Al-Baghdadi, Syekh Hamzah Al-Baghdadi yang menaklukkan Imam Hambali sampai pada akhirnya dia nangis tersungkur di situ dan dia ijazah. Bahkan dia jadi mursyid thariqah. Maka setelah dia memegang thariqah, murid-muridnya luar biasa. Dan salah satu muridnya, itulah anutan kita, Kang Jentuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddas. Ya Hambali. Maka lihat sejarahnya, setelah dia berijazah kepada Al-Baghdadi, lalu berubah, dia mengatakan kepada anaknya, "Anak-anakku, di tengah-tengah hidup yang seperti ini, gersang, banyak dosa, bergaulah dengan mereka karena mereka orang yang jelas zuhud dan waroknya." Tibalik nan sejarah eta tara dibaca daya sepna ngagogoreng eta. Itu Pak. Ini ada pertanyaan, kalau benar mereka itu adalah orang-orang sufi, kenapa mereka tidak mengarang kitab tasawuf? Ini yang jadi pertanyaan. Maka kata Syekh Asy-Sya'rani, pada saat Imam Hanafi memfatwakan terakhir adanya fiqhul akbar yang isinya adalah tasawuf dan tauhid, pada saat itu jelema balalager keneh can araredan. Jadi can loba nu edahan Pak. Da cirina di mana sufi muncul pasti di sekitarnya geus loba jelema nu garing. Kalau ada seorang mursyid muncul, berarti nu ngarariung neangan mursyid teh anu saha itu fenomena. Itu fenomena. Siapa Imam Maliki? Imam Maliki malah lebih jelas, dia mengatakan ilmu untuk fikih batin namanya tasawuf, ilmu untuk fikih dhahir namanya fikih amali. Maka fikih tanpa tasawuf fasik. Fasik itu dia bengkok, pekerjaannya ngalempeng batur. Salah kata Imam Maliki, bukan kata saya. Itulah ahli fikih yang tidak ngaji tasawuf. Manehna bengkok, ka batur ngalempeng, disebutna fasik.
Maka di Sunda aya alat mebel nu bengkok tapi pagayana ngalalempeng. Fasikun, pasekon. Imam Syafi'i, siapa bilang? Dia punya mursyid, namanya Syaitan. Jadi kalau dia sedang umat tidak bisa memecahkan masalah fikih, tidak bisa mengistinbat, istiqoh, iktibas, terbaik dengan 3 lah. Itu dia lari ke mursyidnya. Siapa? Syaitan. Cuma Syaitan ini wali mastur. Wali mastur itu dia menyembunyikan identitas kewaliannya. Tapi tidak semua wali begitu, karena ada wali yang memang dia harus tampil. Makanya ketika ada yang nyerang ke saya, nah guru Dedi nyaman cenah mah gagah juga gitu. Emang sufi kudu rudin. Eta mah sufi kolonial, guru aing mah sufi milenial, tahu? Siapa mana yang kata tahun atau dapat rudin? Arudiniah mereka kata. Ganti ku Qadir anak sapan dia gandang gitu. Siapa? Itu saya Abdul Qadir Jailani. Baca tuh kan kau bana. Tarumpahna oge punten tina inten. Mane bakiak sia. Palingan sama ngaji torekat teh teulik cot ceuli torek eta cengkat. Hayo we ka awewe. Halo? Lain ulah itu tasawuf yang mana? Makanya kita selalu di dalam hadroh itu ada sufi muhakkikin, sufi muhakkikin. Itu maksudnya, Pak. Jama'arahimakumullah, maka nikmat yang paling besar ketika kita bertemu dengan Abah. Ku Abah dibukakeun, nu teu nyambung jadi nyambung, nu teu nyaho jadi nyaho, nu jauh jadi dekat, nu tadina syariat hukum. Ternyata ada hakikatan. Itulah hebatnya seorang mursyid. Siapakah? Abah. Coba lah bentuk kapangi jeung Abah. Bapak gemberinan terus salat teh ngaduluk. Dan sieun teh disebut tukang tahajud, tarang digusruk-gusruk sida hideung. Lain salah tarang anu hideung, cuman untuk apa tarang hideung ari hate hideung? Halo? Goreng hate ngeunah di tukang hayam, tapi hate loba panyakitan mau apa, Pak? Sekarang dengan apa kolbu itu mau dibersihkan? Tidak ada. Sedangkan kolbu itu adalah jalur tol untuk sampai kepada Allah. Karena tubuhmu, mohon maaf, tidak akan sampai kepada Allah. Makanya tadi yang nurutan Nabi Ibrahim teh, Kang, kan anu dipencit eta lain jelema. Emang iya? Bukan Nabi Ismail? Ya. Apa yang disembelih? Sato. Kang eta mana naon? Ning eta kana tasawuf resep anu kitu nanya wae. Itu isyarat bahwa mengorbankan manusia itu dalam bentuk apapun haram. Makanya yang jadi disembelih itu adalah hewan. Terus Kang sintekan eta hewannya geninganan Kang, ternyata harus yang bagus. Harus yang giginya bagus, yang larinya cepat. Terus kenapa Anda bertanya begitu kepada saya? Ya karena kiai saya menyebut nanti kita itu ketika nyebrang Shiratal Mustaqim, kita akan mengendarai hewan itu. Oh, kenapa sih begitu? Saya mengganti kurban kambing saya ku kuda. Palingan aing ada daging kurban ngajarehen aja. Eta make diganti ku kuda. Nya Kang lamun enda meuntas Shiratal Mustaqim make dauma uklak. Make kuda mah tukang nyabat teh gitu. Ya geus ya bulan hareup tahun hareup kurban aku BMW sia. Kapalang edan aing mah sakitu. Gancang menek kuda mana jeung BMW. Itu malahnya melihat bahirnya kan seperti itu, Pak. Saya ada yang menarik yang terngiang-ngiang itu di telinga saya. Apa itu mengatakan, Den, kalau orang tahu tentang rahasia torikoh, rahasia talqin, maka kata Abah, fal yatana fasil mutanafisun. Mereka itu akan berlomba-lomba bila perlu silisiko hayang talqin, hayang nyopot talqin zikir. Kalau mereka tahu kabuktosan ayeuna di mana-mana itu jelema tepikeun ka ngabring. Halo? Ting loba hutang ting daya beja cenah nu ka Abah pabalaeun nya nya da sufi milenial. Entak lamun Bapak Rudin teh ngerakeun guru atuh. Halo?
kopiah di bodasan. Ini teh simbol, Pak. Orang sedang wukuf di sana. Kita juga wukuf di sini. Wukuf di sini tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Ayo, batur teka pedagang maka bapak mah kolbu geus nepi. Nah, dah hate mah di mana inget nepi, Pak. Hate mah di mana inget nepi. Bapak engke balik ka imah, nepi mah. Nah, inget palingan aya nu teu balik ka pamajikan ku sabab eta bunah hakutan. Allahu Akbar. Itu ayat yang falyatanafasil mutanafisun. Ternyata itu cuplikan dari Quran surat Al-Mutaffifin, Pak. Ayat persisnya kalau tidak salah ayat 26. Itu dimulai dari ayat 22. Saya buka beberapa tafsir, ada kitab namanya Ar-Rahiqil Maktum. Tapi yang tasawuf, bukan yang sirah nabawiyah, awas. Ada dua kitab Ar-Rahiqil Maktum. Satu sejarah Nabi, satu lagi kitab tasawuf, awas. Di kitab tasawuf itu, ayat itu ternyata menjelaskan awalnya itu tentang ahli sorga yang mendapatkan balasan, 3 balasan. Satu, diberi pakaian yang tidak ada tandingannya, warnanya hijau, hebat, gagah, luar biasa. Hiji, penduduk surga. Nuka dua, dipasihan makanan yang terlezat yang di dunia ini tidak akan pernah ada. Yang ketiga, yang diberi minuman, yang dengan minuman itu segarnya luar biasa, boro-boro terer jika minum AO, arak, arput, Jennifer, dan lain-lain. Awas, minum Jennifer itu boleh, asal dari Kuningan. Ya, jeruk nipis panas ya, nah itu boleh, Pak. Tapi kalau Jennifer yang bapak minum, aduh, aing mabok ke. Alhamdulillah, aing mabok malam lebaran. Itu make alhamdulillah. Itu ahli surga. Sehingga ada hadis, mohon maaf ya, meskipun hadis ini dibidahkan, hadis ini didoifkan, nah itu gening ahli hadis mah berebek aralus goreng weh hiji jadi disakompet tahun kan ku ahli hadis mah kadang-kadang begitu apik kan apik teuing gitu. Akhirnya ada hadis yang disebarkan, bagaimana kalau kalian itu ingin mendapatkan yang tadi, maka kalau ingin mendapatkan yang tadi, mendapatkan pakaian yang pakaian surga yang gimbing itu, maka di dalam hadis itu dikatakan, ketika engkau di dunia, sering-seringlah bersodakoh pakaian kepada orang yang telanjang. Anu telanjang deh. Ayo deh. Yang kedua, seringlah memberi makanan kepada orang yang kelaparan, maka Anda akan mendapatkan makanan yang terlezat di surga itu. Yang ketiga, kalau kamu ingin mendapatkan minuman yang luar biasa tapi tidak memabukkan yang disebut Rahiqil Maktum, maka sering-seringlah memberi minum kepada orang yang kehausan. Atuh jelema teh da diajarna fikih syariat unggul, meuli baju anu anyar, dibawa kasih si jalan. Ngeangan jelema anu sataranyang, eueuh aya ge nu edan sia. Kudu ka mana aing sodaqoh yang menang eta. Akhirna bodoh-bodoh teuing aing balik ka imah, pamajikan aing ku aing disatarajangan heula. Kakara dibere baju jigana daekeun. Asal bajuna nu anyar. Itu bukan dalam makna zahir, itu makna batin. Orang yang telanjang apanya? Yang telanjang imannya, hatinya, can boga euntalkin dikir, Pak. Itu maksudnya. Al-imanu uryanun walibasuhu taqwa. Iman itu telanjang. Bapak ngaran Kang Iman, KTP Iman, agama Islam. Can aya takwa, dianggap telanjang di mata Allah. Apa bajunya? Walibasuhu takwa. Bajunya yang menutup aurat keimanan Bapak. Nggak ada lagi. Apa? Takwa. Bagi kita yang sudah dididik oleh Abah, ketika ngomong takwa, bukan hanya omdo, karena takwa hauna heta. Mentak nugas ditalkin dikit sataranyangan deui teu ka hati ku eme. Lalu ada orang yang kelaparan. Kelaparan apa? Lapar hatinya, Pak. Yang mama ka mamana dibagikeun di mana? Beres salat Jumat dibagikeun atuh alhamdulillah masjid teh pinuh. Loba kue. Pas di tangan kuehna deui nu jumaahna. Aki-aki deui. Bere eta aki-aki teh ternyata mohon maaf, aki-aki yang mengalami insomnia. Tahu insomnia? Hese sare, Pak. Ketika dibawa ke dokter diberi palium teh narkoba. Saya orang BNN, bahaya itu. Hese teuing, Pak. Lamun boga aki-aki nini nu hese sare bawa salat Jumat
kudu pakai palium. Itu Pak, makanya talqin dzikir itu luar biasa. Nah, disitulah kalau orang sudah tahu itu, maka di surga saja orang itu yang mendapatkan yang tadi itu akan berebut saling sikut. Cek sim kuring, maknya di surga tapi kan kapaseren-seren silih siku. Nah, bedana jeung anu antri minyak goreng. Ternyata bukan itu. Saya terngiang-ngiang itu oleh apa? Falyatanafasil mutanafisun. Bukan itu, kasih. Tapi ternyata orang yang sudah mendapatkan apa yang ada di surga dipindahkan ke alam dunia ini dengan talqin dzikir. Karena talqin dzikir itu adalah jalan tol. Bagaimana surga itu bisa dimulai dipindahkan dari sini? Kalau orang sudah tahu itu, maka kelak mereka akan berduyun-duyun bila perlu saling sikut menyikut untuk apa? Berebut talqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.